Saya akan mulai dengan satu slogan orang dunia yang pasti slogan ini kita sudah sangat kenal. Slogan ini orang sangat tahu. Kalau dunia profesional pasti tahu. Time is money. Orang bilang waktu adalah uang. Nah, slogan ini atau kalimat motivasi ini, kalimat penggerak orang untuk menjadikan sebuah semangat untuk bekerja itu tujuannya adalah agar kita yang ada di usia produktif ini menghargai betapa berharganya waktu. Kalau dalam konteks rohani itu betapa berharganya umur hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya manusia pada usia produktif tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Agar waktu digunakan seoptimal mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi sesama. Nah, saudara, slogan ini, time is money ini sebenarnya sangat mendukung manusia untuk memenuhi panggilan Allah atau perintah Allah yang paling awal kepada manusia. Yuk kita belajar yuk, sebenarnya apa sih panggilan Allah untuk manusia? Di Kejadian 1 ayat 28 itu, selesai menciptakan manusia itu, Allah memberikan dua panggilan yang paling pokok dan paling utama untuk manusia. Tapi sayangnya ini jarang disadari oleh orang. Kejadian 1 ayat 28, selesai Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu bilang, Tuhan kasih perintah. Yang pertama apa? Berkomunitas, beranak cuculah, dan bertambahlah banyak. Ini perintah Tuhan untuk berkomunitas. Tentu di dalamnya ada perintah berprokreasi. Kalau kita di sekolah teologi itu disebut berprokreasi. Tetapi lebih lanjut dari itu, perintah ini sebenarnya adalah perintah hidup berkomunitas. Jadi manusia itu tidak mungkin tidak berkomunitas. Komunitas yang paling kecil itu keluarga. Jadi keluarga itu adalah berkeluarga itu sebenarnya adalah perintah Tuhan kepada manusia setelah dia selesai menciptakan manusia. Tuhan melihat tidak baik pria sendirian, maka Tuhan ciptakan wanita. Dan Tuhan memberikan perintah awal kepada manusia berkeluarga. Jadi kalau kita ditanya mengapa berkeluarga, banyak orang bilang usia udah cukup. Udah dewasa, udah pacaran lama. Mau berkeluarga itu karena apa? Karena memang sudah orang lain juga merit. Kita harus merit. Sebenarnya kalau Kristen yang benar itu memahami kebenaran firman, berkeluarga adalah dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan. Itulah sebabnya keluarga Kristen itu harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan yang pertama ya di Kejadian 1:28. Perintah Tuhan yang kedua untuk manusia itu apa? Bekerja. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini perintah bekerja loh. Untuk apa Tuhan memberi dua perintah dasar ini kepada manusia? Untuk apa? Untuk berprogresif, mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan, mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Nih, kita buka Kejadian 1 ayat 26. Tadi kan kita baca 28 nih. Saya bacakan ayat 26 ya. 26, 27, 28 supaya sempurna. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi menurut dua hal, menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap. Di sini udah diciptakan belum manusia? Belum. Ini baru perencanaan. Tuhan ngomong baiklah kita menjadikan. Nah kita ini siapa? Tentu dia bicara dengan Allah anak. Tentu dia bicara dengan sang putra. Itu perencanaan. Kita lihat di ayat 27 waktu pelaksanaan. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Di ayat 27.
Maka Allah menciptakan manusia menurut apa? Menurut gambar. Kok nggak menurut rupa? Waktu perencanaan, Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi waktu pelaksanaan, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar saja. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya dia perempuan. Ini mengandung sebuah kebenaran yang luar biasa. Bahwa Tuhan ingin manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya. At the end, pada finalnya. Tetapi Tuhan menciptakan manusia hanya segambar. Segambar ini bicara soal fisik yang kelihatan itu segambar. Engkau melihat aku, engkau melihat dia, kata Tuhan Yesus. Allah selamanya nggak pernah bisa kelihatan. Tetapi kalau kita mau lihat Allah dalam wujud putra tunggalnya, Tuhan Yesus. Manusia diciptakan segambar dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus itu sama dengan kita, matanya dua, hidung lubangnya dua, telinga dua. Persis sama. Itu segambar. Serupa itu adalah kualitas. Kualitasnya di sini ada karakter, ada kemuliaan Allah, ada hal-hal yang tidak kelihatan, kerohanian, dan lain sebagainya. Kualitasnya itu tidak sama dengan kualitas Allah. Tuhan mau melalui dua perintah tadi, berkeluarga dan bekerja, manusia itu terus berprogresif, bertumbuh, berkembang, mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Dengan apa? Dengan firman Allah tentunya. Di kitab Kejadian itu berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Harusnya Adam dan Hawa mendengar Allah berfirman, mengerti dan melakukan. Mendengar, mengerti, melakukan. Tapi di tengah-tengah itu terdistorsi oleh iblis. Sehingga manusia menjadikan dirinya berdosa. Manusia berdosa karena manusia jatuh dalam dosa mendengar perintah iblis. Nah, waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu penuh sukacita menjalankan panggilan Tuhan dua hal ini. Kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Kamu kasih nama hewan, kasih nama binatang. Semua kusediakan kau boleh makan, tetapi yang satu itu jangan. Manusia diminta untuk menguasai bumi, bekerja. Nah, pada awalnya bekerja dan berkeluarga, tapi kita nggak bahas berkeluarga ya, bekerja merupakan panggilan mulia Tuhan untuk manusia. Jadi di dalam melakukan panggilan mulia itu, manusia itu hanya taat pada perintah Allah, melakukan dengan benar. Sehingga bekerja itu sukacita ibadah. Kalau di kitab Kejadian atau Keluaran ya, Abraham itu bilang mau pergi bekerja itu dalam bahasa Ibrani itu abodah, beribadah. Dia pergi bekerja itu disebut beribadah. Memang demikian sejak awal. Jadi bekerja adalah memenuhi panggilan Tuhan. Bekerja adalah untuk memuliakan Tuhan melalui sarana bekerja. Lalu Tuhan kasih bonus apa? Upah, PK, gaji, uang, pemeliharaan Tuhan. Kalau zaman Adam dan Hawa, pemeliharaan Tuhan. Nah, panggilan ini menjadi rusak, menjadi bergeser. Tujuan orang bekerja yang tadinya memuliakan Tuhan menjadi bergeser karena apa? Karena dosa. Ketika Allah mendapati manusia berdosa, Allah mengutuk manusia. Allah juga mengutuk bumi ini. Di Kejadian 3, 17, 19 Allah berkata, dengan berpeluh engkau akan memperoleh rezekimu atau makananmu. Sejak saat itu, tujuan bekerja yang sebenarnya mulia untuk memenuhi panggilan Allah itu bergeser menjadi apa? Bertahan hidup. Sejak saat itu, bekerja, berprofesi, berubah menjadi memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau sekarang rata-rata manusia ditanya, kamu bekerja untuk apa? Untuk hari esok, nabung, berkeluarga, biayain hidup, anak sekolah, dan lain sebagainya. Dulu sejak awal tidak begitu.
Sejak awal ini panggilan mulia dari Tuhan untuk manusia. Nah, disinilah oleh karena bekerja tujuannya bergeser, maka disinilah mulai timbul sebuah keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Materialisme itu timbul sejak saat itu. Coba kalau kita berandai-andai manusia tidak jatuh dalam dosa, orang tetap bekerja nggak? Bekerja. Ada nggak orang sikut-sikutan? Ada nggak dosa? Nggak ada. Lalu bekerja tujuannya apa? Memuliakan Allah, menguasai bumi, memenuhi panggilan Tuhan, supaya manusia mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Itu kan tujuannya sebenarnya. Tapi rusak karena dosa. Oleh karena rusak karena dosa itu jadi tujuan bekerja jadi bergeser, bertahan hidup. Makanya orang bisa sikut-sikutan, bisa saling korupsi, bisa saling bunuh-bunuhan demi bertahan hidup. Karena dosa ini semua jadi rusak. Tapi kan kabar gembira bagi orang percaya, Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dia memulihkan segala sesuatu loh. Dia memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Termasuk dia menempatkan manusia kembali pada tempatnya seperti dulu. Jadi kita itu punya yang meresponi karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kita itu punya kesempatan besar untuk mensikapi bekerja itu bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk memuliakan Allah, memenuhi panggilan Allah, untuk mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah yang rusak karena dosa. Kita buka Roma 8 ayat 29, saya bacakan. Ini nyambung nih. Roma 8, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya sejak semula, dipilihnya dari semula itu bukan bicara soal si A dipilih, si B, enggak loh. Sejak semula itu dari zaman Adam dan Hawa. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita itu memang ditentukan Allah itu untuk menjadi serupa. Tapi keserupaan itu menjadi tanggung jawab kita. Mendengar Allah berfirman, mengerti. Nah sekarang kan kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus nih. Harusnya apa yang kita lakukan? Sama kayak Adam dan Hawa. Mendengar Allah berfirman, mengerti, melakukan. Baca Alkitab, mengerti, melakukan. Dengar pendeta khotbah, mengerti, melakukan. Di dalam dunia kita bekerja dan dunia kita berkomunitas, berprogresif, sampai mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah tebus kita, kesempatan itu ada lagi. Kemuliaan Allah yang hilang itu Tuhan berikan kembali. Jadi kita memiliki lagi. Jadi kita sebenarnya berprogresif. Nah, bagaimana caranya? Ya mendengar Allah berfirman, mengerti dan melakukan. Nah, disinilah peranan gereja itu menjadi penting. Karena gereja adalah corongnya Tuhan memberitakan kebenaran. Pergeseran nilai ini juga melanda gereja. Gereja-gereja Tuhan kena juga. Sebagian orang ke gereja tuh akhirnya apa? Mencari kemudahan. Secara mistik, secara spiritual, dalam memperoleh nafkah dan penghidupan dan rezeki. Salah Pak, nggak salah sih. Tetapi kalau kita yang sudah dipulihkan Tuhan, lalu pemahaman kita gereja adalah tempat di mana kita memperoleh sebuah kemudahan memenuhi kebutuhan jasmani, itu keliru. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban, sudah mengorbankan dirinya 2000 tahun yang lalu supaya kita kembali ke posisi seperti Adam dan Hawa, memahami bahwa melalui sarana bekerja kita memuliakan Tuhan, bukan untuk bertahan hidup, bukan supaya kita punya uang di hari tua, sama sekali bukan. Bahwa kalau kita bekerja menurut prinsip Alkitab, pasti Tuhan pelihara. Orang Tuhan kasih jaminan kok, burung di udara Tuhan pelihara kok, burung di langit dipelihara. Tapi burung yang sedang terbang loh, jangan salah, burung di langit, burung yang sedang terbang. Bukan burung yang di dalam sangkar. Burung itu yakin Tuhan pelihara dia, maka pagi-pagi dia terbang. Dia cari makanannya di mana, Tuhan pasti siapkan buat dia. Tapi kalau burungnya malas terbang, nggak dapat dia. Nah kita itu lebih dari burung, tapi kita harus memenuhi panggilan Tuhan yang kedua tadi, bekerja. Tuhan melindungi kita, menjaga kita, Tuhan memberi kita makanan udah pasti, tapi kita harus seperti burung, terbang.
Kita harus cari makanan kita menggunakan prinsip Alkitab. Jadi mendengar Allah berfirman, mengerti, melakukan di dunia kerja. Nah, jadi kalau ini kita pahami, saudara, kalau ini benar-benar kita pahami, bekerja itu menjadi sukacita ibadah. Berangkat kerja itu jadi rubah mindset kita. Mau kemana? Aku mau ke kantor, mau ibadah. Loh, ibadah di kantor, ibadah karyawan yang bukan. Aku mau bekerja mengembangkan potensi ilahiku, itulah ibadah sejati. Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Kata ibadah itu latreia. Latreia itu memberi nilai tinggi Tuhan. Mempersembahkan tubuh itu bukan hanya di ruang ibadah di gereja hari Minggu, tetapi mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan itu dimanapun kita berada. Itu baru ibadah kita yang sejati, latreia, penyembahan yang benar. Jadi kalau Anda di kantor, Anda melakukan sebuah pekerjaan dengan prinsip Alkitab yang benar, disitulah ibadahmu yang sejati. Kalau di ruang gereja gimana Pak? Itu namanya liturgos. Itu bukan latreia, itu liturgos. Itu pertemuan bersama episinagogen dalam bahasa Yunani. Ibadah yang sejati itu justru dimanapun kita berada. Nah, kalau kita tahu prinsip ini, kita nggak akan salah mensikapi fungsi gereja. Di gereja kita berkumpul bersama, kita dengar firman Tuhan, lalu di luar gereja itu kita mengembangkan, kita beribadah yang sejati kepada Tuhan. Nah, pelaku organisasi gereja atau rohaniwan sebenarnya turut serta mendemonstrasikan mujizat untuk salah satu tujuan time is money. Itu sebenarnya menurut saya ini justru seperti gayung bersambut. Jemaat yang tidak mengerti kebenaran datang ke gereja dipikirnya kalau dulu sebelum Kristen dia ke dukun, mendapat kemudahan, tokonya jadi laris, sekarang dia udah lahir baru jadi Kristen, dia udah nggak ke dukun. Tapi dia ke gereja, polanya juga sama. Ini kan menjadi meleset, saudara. Ditambah ada rohaniwan atau pelaku organisasi gereja yang menyambut hal itu. Memperagakan kuasa Tuhan, mengharapkan mujizat terjadi, kemudahan-kemudahan terjadi. Ini jadi gayung bersambut. Inilah yang kemudian menjadi meleset, saudara. Orang digiring kepada mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan itu ngomong di Alkitab, kamu kalau mau mengabdi itu nggak bisa ngabdi kepada dua Tuhan. Kamu harus pilih mau ngabdi kepada Tuhan saja atau Mamon saja, nggak bisa dua-duanya. Memanfaatkan kuasa gereja, memanfaatkan mujizat untuk memperoleh Mamon itu nggak bisa, saudara. Tapi banyak praktek yang terjadi sekarang. Maka saya tergerak tulis buku itu bertemakan gereja sebenarnya. Di dalamnya itu sebenarnya saya ngomongin soal materialisme. Materialisme itu sebuah bahaya yang luar biasa. Tuhan Yesus itu tidak pernah menyamakan atau mensejajarkan dirinya dengan siapapun dan apapun kecuali dengan mamon. Jadi mamon itu saling tarik-menarik, mengambil hati manusia. Kita mau mengabdi kepada Allah saja atau mamon saja. Di dalam diri kita itu ada mamon yang mempengaruhi untuk supaya perhatian kita tidak mengarah kepada Tuhan Yesus. Nah, sementara kebutuhan hidup manusia itu berkembang tanpa batas. Yang tadinya sebenarnya bekerja memuliakan Allah, sekarang bekerja itu karena dosa bekerja itu menjadi cari nafkah, bertahan hidup, mupuk kekayaan, hari esok menjadi nyaman, anak cucu, deposito dan lain sebagainya. Nah, ini membuat keinginan manusia meningkat bisa sampai tak terkendali tanpa batas. Padahal bekerja itu Tuhan mau melalui sarana bekerja kita berkembang, berprogresif, mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Ini jadi berubah, jadi bertambahnya keinginan manusia, disinilah mulai terjadinya konsumerisme, materialisme yang sangat merusak kehidupan manusia. Manusia yang sudah dipulihkan Tuhan Yesus gimana? Yang sudah meresponi karya keselamatan Tuhan Yesus juga nggak luput di situ. Kalau tidak paham kebenaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan Markus 4 ayat 18-19, di situ tuh Tuhan Yesus tuh jelas berkata soal firman yang tidak bertumbuh. Saya bacakan ya Markus 4, 18 sampai 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Ini orang Kristen yang dengar firman loh.
Bukan orang agama lain nggak dengar firman. Saya ulangi. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Kita, orang Kristen. Tapi ayat 19-nya Tuhan bilang, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi gak heran kalau kita lihat orang Kristen bertahun-tahun di gereja, bertahun-tahun jadi pelayan Tuhan, bertahun-tahun jadi pembicara, tetapi kok matre ya, materialisme ya, kok konsumerisme ya, kok hedon ya hidupnya. Nggak heran. Mengapa? Mereka dengar firman, tetapi ada 3 hal yang menjadi penghalang hidup mereka, sehingga firman tidak bertumbuh seperti yang Tuhan Yesus mau. Yang pertama tadi Tuhan Yesus bilang, kekhawatiran dunia ini. Yang kedua, tipu daya mamon, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, keinginan-keinginan akan hal yang lain. Masuk menghimpit firman yang didengar sehingga firman itu tidak berbuah. Nah, saudara, 3 hal ini harus kita waspadai. Apakah 3 hal ini ada dalam kehidupan kita? Kalau ini ada, saya pastikan Anda mau dengar firman sehebat apapun tidak mungkin berbuah. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Tuhan Yesus yang ngomong. Tidak mungkin menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Nah, khawatir. Khawatir ini kan adalah sebuah keadaan orang gelisah, takut, cemas terhadap keadaannya hari depan yang belum diketahui, yang belum terjadi. Itu khawatir. Kenapa orang khawatir? Coba perhatikan ayat 19 tadi, Lukas 4. Kekhawatiran dunia ini. Kekhawatiran apa itu? Pasti kekhawatiran hal-hal yang bersifat duniawi. Apa itu? Pasti pemenuhan kebutuhan jasmani. Itulah sebabnya di Matius 5 Tuhan bilang jangan khawatir terhadap apa yang kamu makan, minum, pakai. Ini kan pemenuhan kebutuhan jasmani. Pasti berkaitan. Jadi kekhawatiran terhadap dunia ini adalah kekhawatiran tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau itu tidak perlu kita khawatirkan. Nah, celakanya saudara, dunia di sekitar kita itu bikin standar, bikin patokan terhadap berbagai aspek kehidupan yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Itu pasti. Misalnya, orang yang lulus S1 lalu mulai kerja di perusahaan, minimal 2 tahun, 3 tahun kerja itu sudah punya kendaraan gitu, udah bisa mampu beli kendaraan. Itu dunia bikin standar, saudara. Tanpa kita sadari dunia sekitar kita bikin standar. Padahal Alkitab nggak pernah bilang begitu. Nah, ketika ada orang yang kerja 5 tahun dia belum punya motor, dia pasti khawatir tuh. Lihat orang lain udah punya, dia belum mampu memenuhi standar dunia. Dia mulai khawatir, bagaimana caranya aku bisa punya motor gitu. Inilah yang membuat firman yang dia dengar tidak menghasilkan buah. Karena terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini. Nah, ketika firman tidak menghasilkan buah, walaupun dia tahu mencuri itu adalah dibenci oleh Tuhan, dosa adalah tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus, tapi ketika di perusahaan dia punya kesempatan nyolong, dia bisa nyolong karena firman nggak berbuah. Kenapa dia nyolong? Demi bisa beli motor. Nah, itulah. Nah, orang-orang begini dipastikan firman tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Jadi percuma dia mau bergereja seminggu dia ibadah bisa 3 kali 4 kali juga percuma ketika dia punya. Nah, yang jadi masalah kan dunia di sekitar kita itu bikin standar. Contoh lain misalnya orang yang udah menikah, biasanya kan orang udah menikah tahun kedua, tahun ketiga harus punya anak tuh. Itu dunia bikin standar. Padahal Alkitab nggak pernah berkata bahwa mutlak orang yang menikah harus punya anak tuh enggak loh. Tapi dia merasa khawatir. Kenapa? Karena dia udah 4 tahun, 5 tahun menikah nggak punya anak. Nah, dia khawatir. Kenapa? Karena teman-temannya udah punya anak semua. Ini dunia bikin standar. Itu kekhawatiran dunia. Itu maksud Tuhan tuh begitu loh. Padahal Alkitab nggak pernah bilang mutlak harus punya anak. Enggak mutlak. Yang paling penting tuh membentuk keluarga. Lalu di dalam berkeluarga itu kita memenuhi panggilan Tuhan. Apa itu? Mencapai keserupaan dan gambar diri Allah tadi. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ginilah yang membuat apa? Membuat orang itu akhirnya ditambah dihimpit oleh keinginan-keinginan yang tak terkontrol tadi. Ditambah gereja mendemonstrasikan kuasa Tuhan, mujizat, doa, rahim terbuka misalnya. Terus apa segala kutuk yang menghalangi orang memperoleh
memperoleh punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya dipatahkan. Nah, ini gayung bersambut, ini yang bikin rusak. Padahal tujuan orang bergereja untuk apa sih? Satu, berkomunitas memenuhi panggilan Tuhan. Dua, dalam komunitas yang sehat itu berprogresif mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Tiga, memahami firman Allah untuk dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Itulah tujuan bergereja. Nah, saudara, kita tidak bahas yang lain ya, misalnya kekhawatiran dunia ini, yang tadi itu ya, kan yang 3 hal itu ya. Yang satu kan kekhawatiran dunia ini, yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Nah, tipu daya kekayaan itu orang ingin hidup nyaman. Kalau kamu makan buah ini, kamu nggak mati, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu tipu daya iblis, tipu daya kekayaan. Kamu punya peluang untuk di kantor, punya peluang untuk korupsi. Ini nggak bakalan ketahuan. Kamu bisa beli motor. Nah, itu tipu daya kekayaan. Lalu keinginan-keinginan akan hal yang lain. Tuhan punya keinginan A dalam kehidupan kita, tapi kita punya keinginan B, yaitu keinginan lain. Tuhan mau kita A, tapi kita punya keinginan B. B itu nggak salah juga sih. Maksud saya bukan keinginan yang rusak juga, keinginan oke juga gitu. Kalau itu bukan keinginan Tuhan, itu jadi keinginan akan hal yang lain. Jadi kita nggak memenuhi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi memenuhi keinginan kita sendiri. Itu yang merusak, menghimpit firman. Sehingga firman tidak berbuah. Ketika firman tidak berbuah, orang tidak mengerti firman dengan benar. Dia tidak mungkin bisa berprogresif mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Nah, saudara, disinilah peran gereja. Kalau kita kembali kepada peran gereja yang benar, kita lihat Roma 14 ayat 17. Di sini Paulus berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal satu kebenaran, dua damai sejahtera, tiga sukacita oleh Roh Kudus. Seorang teolog bernama Albert Barnes, dia mengatakan bahwa kalau di gereja ada makanan rohani yang sehat, mengapa kita mengkonsumsi makanan yang lain sih gitu? Memang dalam Roma 14 ini konteksnya di dalam jemaat Roma timbul pertentangan dan kebingungan. Mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka udah jadi Kristen. Kalau dulu mereka di Yudaism, ada makanan-makanan yang minuman yang dipersembahkan kepada leluhur, lalu mereka makan. Sekarang mereka sudah jadi Kristen. Nah, apakah makanan ini boleh dimakan atau tidak? Ada sebagian orang bilang boleh, ada yang sebagian bilang tidak. Jadi pertentangan dalam jemaat. Maka Paulus menulis, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau menurut Albert Barnes, orang ke gereja, kerajaan Allah itu disebut orang ke gereja, itu bukan soal pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi yang terpenting 3 hal yang harus terjadi, yaitu kebenaran diberitakan, jemaat mendapat damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kembali ke sini, saudara, maka peran gereja itu harus bisa menghadirkan kebenaran yang alkitabiah, kebenaran yang benar, dan peran gereja itu harus bisa membantu jemaat memperoleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan menuntun jemaat memperoleh sukacita oleh Roh Kudus. Melalui apa? Pemberitaan firman, teladan hidup dari para rohaniwan, dari para pengerja gereja, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya ingin, setidaknya saya memberikan sebuah kontribusi dengan membaca apa yang saya sajikan melalui buku yang saya tulis. Kita kembali kepada panggilan gereja yang benar. Jadi jangan mengubah fungsi gereja sebagai tempat pemenuhan kebutuhan jasmani. Secara umum, agama-agama itu ya, agama-agama secara umum itu mengarahkan kepada pengikutnya bagaimana memanfaatkan fasilitas rohani melalui doa, melalui jampi-jampi, melalui hubungan spiritual dengan roh-roh yang lain untuk memperoleh kebutuhan jasmani. Itu secara umum, tapi kekristenan harusnya tidak demikian.
Jangan pola agama itu dimasukkan dalam kekristenan. Ini menjadi keliru. Tapi kan sekarang kan kebanyakan seperti itu. Bawa nama Tuhan Yesus, tapi pola orang kedukun sama gitu. Apakah sudah tidak ada mujizat? Mujizat masih ada, Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin mujizat nggak ada, tapi mujizat ada tempatnya. Kalau mau tubuh kita sehat, kita jaga pola makan yang baik. Itu tubuh kita pasti sehat. Kalau mau hari depan kita terpelihara, kita nggak mau susah hari tua, kita kerja yang baik. Anda di kantor itu rajin, jujur, lalu menghargai waktu. Yakinlah, pasti dilindungi Tuhan. Burung di langit aja dipelihara kok. Jadi ya, kalau saya sering mengatakan begini loh. Kalau kita mengerti akan hal ini, bahwa bekerja adalah panggilan Tuhan untuk manusia yang mulia, lalu kita bekerja adalah beribadah, kita nggak mikirin lagi tuh berapa yang kita dapat. Itu kalau kita dapat duit, dapat PK, dapat gaji, dapat apapun itu namanya, itu adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan, seperti dia memelihara burung. Yang dilakukan burung apa? Dia cuma terbang, dia cari makan. Seberapa yang Tuhan sediakan, dia nggak peduli. Yang penting Tuhan pasti sediakan. Harusnya kita begitu. Bekerja itu bukan berapa besar nominal yang akan kudapat, tapi bekerja itu seberapa maksimal aku bisa memperagakan kebenaran sesuai dengan yang ada dalam Alkitab. Berfirmanlah Allah, mengertilah Adam, kan gitu. Berfirmanlah Allah, mengertilah kita. Jadi melalui sarana bekerja kita memuliakan Tuhan. Orang berkata, ini kok lain ya orang satu ini. Kok dia jujur banget ya, dia nggak pernah mau makan uang loh. Kok gubernur yang satu ini nggak mau disogok ya? Kan itu terkenal gubernur itu. Karena dia mengerti prinsip firman ini. Bukan karena takut KPK, tapi karena mau memperagakan kebenaran. Kok beda gubernur yang satu itu? Kan gitu. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Kok beda ya? Kawan satu ini kok beda ya? Di kantor kok nggak mau nyolong, disiplin, optimal. Karena dia mau memperagakan kebenaran. Mempersembahkan tubuh sebagai hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita paham soal ini, saudara, kita akan menghargai, bersyukur kita pun bekerja di sebuah perusahaan yang di mana dalam perusahaan itu tuh kita boleh memperagakan kebenaran. Wow, kita bersyukur. Harusnya begitu, saudara. Nah, jangan kita menyamakan posisi Tuhan Yesus dengan ilah-ilah agama lain. Yesus itu luar biasa, jangan disamakan dewa penolong agama lain lah, janganlah gitu. Orang datang mempersembahkan korban supaya memperoleh manfaat. Nah, terus kita sekarang udah Kristen, kita datang bawa perpuluhan supaya dapat perseratusan. Nah, itu kan lebih gila lagi kayak begitu. Nggak boleh. Jangan seperti itu. Tapi ada juga Pak, orang menggunakan ayat-ayat Maliaki misalnya. Itu coba baca baik-baik ya. Kitab Maliaki itu. Tuhan tuh lagi marah loh. Masa kamu nggak percaya aku? Ujilah aku. Itu Tuhan lagi marah kepada jemaat. Tuhan lagi marah. Baca deh baik-baik deh. Masa ayat Tuhan lagi marah dipakai untuk supaya Tuhan berkati kita. Ini kan orang-orang Yahudi berbalik dari kebenaran. Mereka mempersembahkan sesuatu, percaya kepada dewa supaya diberkati. Tuhan marah. Masa kamu nggak percaya aku? Coba kamu uji aku gitu loh. Nah, jangan ayat Tuhan lagi marah lalu dipakai untuk mancing Tuhan, ya kan nggak tepat, saudara. Nah, itulah dia konteks dari segala hal, summary dari buku ini. Tentu lebih lengkap ada di buku ini, sejarah timbulnya materialisme, kemudian ada tokoh-tokoh Kristen tentunya, tokoh-tokoh materialisme dalam Kristen, kemudian bagaimana materialisme masuk ke Asia, masuk ke Indonesia, itu saya udah tulis di sini. Lalu ada kesimpulan, ada saran-saran saya buat gereja-gereja itu bagaimana supaya bisa lepas dari dosa materialisme. Anda bisa baca lebih lengkap.